Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto, tapi secara khusus saya akan membahas tentang trio Luna ini. Kita akan bahas Lunsi ya, Terra Classic. Kita akan bahas Luna, kita juga akan bahas USDC. Jadi semua yang berhubungan dengan Luna, kita akan coba lihat secara berita positif dan berita negatifnya ada apa aja. Kenapa Luna ini sempat naik besar-besaran gitu ya, atau Lunsi atau USDC pun gitu ya. Lalu kita juga akan bahas kira-kira kenapa dia lagi koreksi juga. Kita bisa lihat di sini Luna turun 7%, Terra Classic turun 5%, USDC turun 6% gitu ya. Jadi kenapa mereka volatilitasnya lagi tinggi sekali? Kita akan bahas di video kali ini berikut dengan analisa teknikalnya juga. Ya, jadi ini update lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Untuk hari ini kita bisa lihat market relatif lebih sideways, tidak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Mungkin nanti karena ini sudah menjelang akhir minggu gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat weekly close. Kalau misalnya weekly close Bitcoin biasanya akan lebih volatile gitu ya, akan lebih fluktuatif seperti itu ya. Tapi untuk hari ini kita bisa lihat Bitcoin lebih sideways, hanya naik 0,4%, Ethereum juga hanya naik 0,7% mungkin ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, ada XRP yang kemarin kita bahas ya, kenapa dia naik, masih cukup signifikan. XLM juga lagi naik, Chiliz, ApeCoin, Helium, LDO gitu ya. Yang mengalami penurunan, ya ini, Luna, Lunsi, Atom, Ethereum Classic dan lain-lainnya ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di dalam level Fear juga ya, 27. Nah, kita akan bahas untuk saat ini cukup menarik. Kenapa? Karena Lunsi Luna ini naiknya cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat sekarang Lunsi sendiri ini ranking 32 di top crypto. Seperti ini cukup besar sekali ya. Dia pump cukup tinggi ratusan persen. Nanti kita lihat secara presentasinya. Luna ini 92, Terra Classic di sini 105 gitu ya. Sedikit backstory, mungkin teman-teman sudah familiar. USDC ini dulunya adalah stablecoin. Ya, stablecoin yang harusnya $1 ya, 1 USD sama dengan $1. Tapi kita bisa lihat untuk saat ini 1 USDC ini $0,03. Artinya ini nggak peg. Dan ini memang dulu kalau teman-teman ingat di bulan Mei ini yang menyebabkan market crypto sempat panik besar gitu ya, karena USDC-nya turun dari peg sampai saat ini dia di 0,03 setelah beberapa bulan gitu. Ya, jadi ini penurunan yang cukup signifikan dan drastis sekali, dan banyak orang yang terkena impact juga pada saat Luna crash gitu ya. Makanya sekarang di sini Lunsi yang dulunya Luna ya, original Luna, sekarang berganti nama dengan Terra Classic atau Lunsi seperti itu ya. Dan sedangkan chain baru mereka yaitu adalah Terra Luna ya. Jadi ini nama barunya. Yang awalnya adalah Lunsi. Ya, itu sedikit backstory-nya. Mungkin teman-teman bisa cek video kita yang sempat membahas tentang Luna, karena cukup banyak juga pada saat hal itu gitu ya. Nah, kita akan langsung update saja ada apa sih pergerakan di ketiga coin ini sebenarnya ya. Terra Luna Classic Roadmap, all the Luna Classic updates coming in the future gitu ya. Ini yang menyebabkan market Luna secara khususnya atau Lunsi mengalami kenaikan. Ya, adanya rilis roadmap dan ada beberapa hal gitu ya. Di sini dimulai dari V22 atau V22 upgrade deployed on the Terra Luna Classic network gitu ya. Nah, upgrade ini menyebabkan apa? Upgrade ini menyebabkan user bisa mulai staking Lunsi tokennya, dan salah satunya menarik adalah sistem tax burn-nya, 1,2% tax burn. Ini yang sempat kita bahas juga di video, bahwa bukan hanya tax burn saja ya. Mungkin teman-teman kalau memakai decentralized wallet, tapi kalau di exchange pun akan terkena 1,2% tax burn tersebut ya. Ini dimulai dari September 20. Jadi ini yang membuat mungkin market sedikit bergejolak, bukan market sih, tapi lebih ke arah harga dari Lunsi sendiri dengan adanya implementasi ini, karena ini cukup bullish. Jadi artinya tax burn ini, supply dari Lunsi ini akan dibakar setiap transaksi orang jual beli, ini akan berkurang 1,2% dari jumlah pembelian mereka, istilahnya seperti jumlah transaksi. Ya, kita lihat dari total supply-nya dia sendiri ini 6,9 triliun mungkin ya, jadi cukup besar sekali. Dan ini lebih detailnya ya, kalau kita lihat dari sini, a path to recovery for Luna Classic, jalan menuju recovery untuk Luna Classic, karena bisa dibilang Luna Classic ini mengalami penurunan yang drastis. Ini dari Edward Kim, dia ada beberapa, nanti kita lihat dari gambarnya sendiri gitu ya. Tapi yang pertama adalah a path to burn, ini dimana mereka mulai
membakar supply dari Lunsi sendiri gitu ya. Intinya sebenarnya dia hanya mulai membakar 1,2% tax burn, dan ini cukup bullish karena exchange mulai ikut support juga, seperti mulai dari KuCoin, terus ada Huobi. Ini sempat kita bahas juga kalau teman-teman nonton video crypto update harian kita, seperti itu ya. Lalu kita nggak akan terlalu detail untuk membahas ini. Lalu bukan hanya above to burn, selanjutnya setelah mungkin jumlah Luna klasiknya atau Lunsi sendiri mulai menurun gitu ya, akan ada yang difokuskan adalah above to repack. Repack ini adalah kembali ke dalam packnya ya. Pack ini lebih berhubungan dengan Terra Classic UST gitu ya, USDC untuk sekarang gitu ya. Pack artinya apa? Karena dia adalah stable coin, $1 harusnya 1 USDC ini adalah $1 gitu. Jadi above to repack artinya kembali lagi ke dalam pack awalnya. Packnya adalah $1 gitu ya, target awalnya adalah $1. Above to repack gitu ya. Lalu berikutnya ini lebih ke arah above to utility, karena untuk saat ini bisa dikatakan sebenarnya Lunsi ini secara utility nggak terlalu berguna gitu ya kalau dibandingkan dengan Lunsi yang dulu. Mungkin namanya dulu adalah Luna yang dulu gitu ya, dan sekarang kan namanya Lunsi karena ini adalah network bisa dibilang yang kita tanda kutip yang ditinggalkan gitu ya. Network yang ditinggalkan, orang-orang lebih memilih untuk membuat desain aplikasi mungkin di dalam Luna Chain sendiri gitu. Jadi ya di sini mereka akan menambahkan kegunaan-kegunaan yang ada, tapi pasti bertahap gitu ya. Teman-teman jangan expect ini path to utility dan lain-lain secara roadmap jelas dalam beberapa minggu bisa. Kalau saya rasa ini lebih ke arah mungkin beberapa bulan, paling cepat juga kita lihat tahun depan baru mungkin ada pergerakan gitu ya. Atau mungkin kita baru bisa lihat ada utility-nya. Intinya seperti itu. Ini ada gambar tapi gambarnya kurang, resolusi kurang besar gitu ya, kurang bagus. Kita dari sini ada September 2022 dimulai dari burning-nya ya, burning ya, nanti ini akan burningnya akan terus menerus. Lalu 2022 2023 ini lebih karena untuk repegging USD, kembali lagi ke $1. Apakah $1 akan dicapai? Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi mungkin kalau bisa sampai $0,5 pun cukup signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya caranya, kalau teman-teman mungkin cukup bullish atau mungkin melihat wah ini cukup menarik gitu ya, ada sedikit ada resikonya pasti ya. Tapi kalau teman-teman misalnya beli USDC saat ini harga $0,03, kalau dia naik ke $0,2 saja udah lumayan berapa return yang didapatkan, atau mungkin $0,5, setengah dolar pun ya cukup signifikan kalau teman-teman percaya dengan roadmapnya tersebut gitu ya. Untuk sekarang sebenarnya belum ada detail yang jelas juga, ini hanya overview gitu ya. Saya juga nggak akan rekomendasi teman-teman untuk beli USDC dan lain-lain untuk saat ini gitu ya, karena ya secara makroekonomi belum terlalu bagus, jangan terlalu agresif juga gitu ya. Tapi kan preference orang beda-beda, pilihan orang beda-beda gitu ya. Lalu ini di tengah 2023 ini strong community is attracting utility back to the chain. Ya lebih banyak komunitas yang kuat mulai building lagi. Apakah Lunsi bisa recover lagi gitu, bisa bangkit lagi dari kuburannya dia gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini berarti ini sebenarnya cukup cepat ya, karena September 2022, lalu di sini repegging 2022-2023, lalu ini di tengah 2023 sudah ada utility. Jadi kalau memang benar-benar terjadi akan cukup cepat gitu ya. Nah itu berita positifnya. Berita negatifnya adalah kenapa sekarang lagi turun, karena ya ini ada skema berikutnya gitu ya, yaitu adalah Korea Selatan issues arrest warrant for Luna founder Do Kwon. Jadi si Do Kwon foundernya pasti teman-teman sudah familiar, ini mulai dicari oleh ya bisa dibilang pihak berwenang di Korea Selatan ya, karena mungkin ya banyak orang yang merasa dirugikan gitu ya. Kita lihat juga di sini Do Kwon Employment Pass ya, di sini juga menarik dari Fatman Terra, dia lebih ke cover untuk yang berhubungan semua dengan Do Kwon, berhubungan dengan Terra Luna, tapi mungkin dia lebih kontranya gitu ya, yang nggak terlalu positif. Do Kwon Employment Pass granting him the right to live and work in Singapore as a foreign executive expired on Desember 7. Jadi ya mungkin setelah Desember 7 Do Kwon ini ya bisa dibilang udah nggak bisa hidup di Singapura lagi mungkin gitu ya, kan di sini I wonder if Singapore will allow him to renew it now gitu ya, apakah dia bisa kerja di Singapura atau tidak gitu. Tapi di sini kita lihat lagi Do Kwon is currently not in Singapore, jadi bisa dibilang dia technically lagi di luar Singapura, mungkin lagi kabur gitu ya, kita nggak ada yang tahu juga. Ada beberapa berita juga di sini dari Watcher Guru.
Dimana Luna founder Do Kwon says he is not on the run. Ya, jadi di sini Do Kwon ada bilang dia lagi nggak kabur gitu. Dia lagi full cooperation with any government atau pemerintah manapun yang mau bertanya atau yang mau ngobrol dengan dia gitu ya, mungkin secara formal. Nah, tapi di sisi lain, ini yang sisi positif bahwa dia kooperatif gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari satu halnya lagi, ini dari sifat Mentera juga. Nah, di sini ya, dia bilang Korean prosecutors have confirmed that contrary to what he claimed on Twitter, Do Kwon is indeed on the run. Jadi ini kalau menurut berita dari hankyung.com. Jadi kita nggak tahu sebenarnya ya. Yang ini dia kooperasi, yang di sini dia lebih tidak terlalu kooperasi dan memang lagi kabur, ya nggak cooperate. Ini beritanya, ini Korea kalau kita translate. Nah ini seperti ini gitu ya, dimana Terraform Lab CEO si Kwon Do Hyung, whose whereabouts are currently unknown abroad, denied the rumor of the escape. Tapi menurut prosecutionnya gitu ya, dia bilang it is clear that he escaped, atau dia kabur gitu ya. Jadi ya ini dua pendapat yang berlawanan ya, yang kita juga nggak tahu kebenarannya bagaimana. Masuk aja kita langsung review untuk secara analisa teknikal bagaimana untuk Luna maupun untuk Lunsi ya, kedua hal tersebut. Kita lihat Luna memang signifikan sekali pergerakannya naik tiba-tiba 300%, dan sekarang ini juga mengalami penurunan yang signifikan juga, apalagi dengan berita-berita yang kita berbahas yang sedikit buruk ya. Ini mengalami penurunan 62,63% lah gitu ya dari high dias beberapa hari yang lalu. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan coba membahas beberapa hal, dimana untuk saat ini Luna ini ya sedikit di atas level supportnya. Key level supportnya dia ini adalah di level $2,69 gitu ya. Nah di sekitar area ini, karena kita bisa lihat di sini dia testing. Di sini dia testing, di sini dia testing, lalu di sini juga dia sempat testing. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah level kuatnya dia, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia mulai mengalami penurunan di bawah sini, ini akan cukup bahaya karena next targetnya kalau menurut saya sendiri ini adalah ke bawah sini, gitu ya. Antara mungkin dia testing ke level $2,1, $2,17, $2,2, ataupun mungkin bisa retest ke dalam trendline sebelumnya di sini. Kalau dia breakdown lebih lagi, ya artinya dia mengalami penurunan lebih lagi. Tapi seharusnya harganya akan stabil ya di kisaran harga $2 seperti itu ya untuk saat ini. Ya, bagaimana? Apakah rekomendasi beli atau jual untuk Luna sendiri? Kalau saya sendiri ya ini cukup beresiko juga gitu ya. Kalau untuk buy, kalau mau buy pun, kalau teman-teman lihat secara fundamentalnya, oh kira-kira dia bisa berkembang atau secara resiko cukup menarik, ya mungkin lebih baik mengakumulasi di harga yang bawah sini gitu ya. Kalau memang mau melihat ini untuk investasi pada saat dia di harga $2 seperti itu ya, untuk dia kembali naik ke atas. Tapi untuk saat ini ya kalau dia untuk di long ya, atau teman-teman untuk membeli di area sekitar 2,7 atau bahkan di harga sekarang 2,9, ya cukup beresiko gitu ya. Apakah dia masih bisa naik? Ya sebenarnya masih bisa, tapi secara volatilitasnya ini cukup tinggi sekali gitu ya. Ini turun, tiba-tiba ini bisa turun 39% dalam waktu 4 jam saja gitu ya. Ini untuk Lunsi secara gambaran in general gitu ya. Lalu Luna, kita bahas Lunsi sama ya, tapi kalau Lunsi ini kenaikannya nggak langsung naik signifikan, tapi ini bertahap gitu kenaikannya, tapi kenaikannya lebih besar daripada Luna karena naiknya ini dia 500% ya, 545%, jadi signifikan. Dan sekarang untuk penurunannya ini 50% dan 58%, karena mungkin secara proposal yang tadi kita bahas lebih difokuskan untuk Lunsi gitu ya. Tapi yang kalau saya perhatikan untuk saat ini dia lagi di dalam downtrend channel ya. Di sini dia lagi naik ya. Sekarang dia lagi di dalam downtrend channelnya, di parallel channel ini. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman mau beli ya mungkin bisa buy on breakout. Dimulai dia ada penguatan di sini. Nah, di sini mungkin ada short term, ada sedikit resisten kecil ya di daerah kisaran harga berapa nih? 0,003311 gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai breakout dengan volume yang kuat di sini, ya mungkin ini cukup menarik untuk ditradingkan gitu ya. Mungkin untuk bisa buy on breakout, dia retest baru dia mengalami kenaikan lagi. Artinya dia ada sign of strength atau ada tanda penguatan. Tapi untuk saat ini selama dia masih di dalam bisa dibilang downtrend channel ini, ya kemungkinan dia untuk mengalami testing ke bawah sini ataupun testing ke dalam level support berikutnya di kisaran area sini berapa? 0,00243 ya.
kisaran level ini masih cukup besar gitu ya secara pressure-nya. Jadi kalau untuk sekarang ya hampir sama, kita nunggu dia breakout, atau kalau tidak ya saya lebih condong untuk lebih ke arah bearish untuk saat ini gitu ya, atau lebih negatif, dia mungkin akan koreksi ke bawah sini dulu ke level 24358. Jadi kira-kira itu gambaran untuk Lunsi maupun Luna, dan secara itu kita conclude juga untuk video kali ini gitu ya, gimana kita membahas trio Luna. Jangan lupa kalau teman-teman suka videonya untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.